Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan materi mengenai metabolisme lipid. Adapun anggota dari kelompok 11 yang pertama, Intan Permatasari, yang kedua Gusti Andriani, yang ketiga Ishak Belakim, yang keempat Mufli Al-Faraj, yang kelima Irwan Budiana. Apa itu metabolisme lipid? Metabolisme lipid adalah sebuah proses rumit dalam tubuh yang melibatkan beberapa tahapan, mulai dari lipid yang dikonsumsi dari makanan atau produksi lipid dari dalam tubuh, sampai ke degradasi atau transformasi menjadi sejumlah struktur dalam tubuh yang mengandung lipid. Lipid yang dimaksud di sini yaitu lemak atau substansi mirip lemak, seperti minyak, asam lemak, lilin, dan kolesterol. Mayoritas dari makanan berbentuk trigliserida dan kolesterol. Keduanya merupakan jenis lipid yang bisa membahayakan kesehatan jika dikonsumsi berlebihan. Meski demikian, pada dasarnya semua jenis lipid memiliki manfaat. Fungsi metabolisme lipid. Lipid memiliki banyak fungsi biologis, yakni menyimpan energi dan berfungsi sebagai komponen membran seluler dan lipoprotein. Hanya saja, kebanyakan bentuk lipid atau lemak merupakan molekul kompleks yang harus menjalani proses metabolisme sebelum digunakan. Metabolisme lipid memungkinkan organ tubuh untuk menggunakan energi atau menyimpan energi pada adiposa atau lemak tubuh. Organ-organ tubuh seperti jantung, limpa, otak, dan lainnya menggunakan energi-energi tersebut supaya tetap berfungsi dengan baik. Metabolisme lipid yang pertama di mulut. Lipid mulai mengalami tahapan pencernaan. Terjadi penyesuaian suhu tertentu pada saat lipid dikunyah di mulut. Kedua, pada lambung. Lipid mengalami proses pencernaan dengan bantuan asam dan enzim menjadi bentuk yang lebih sederhana. Ketiga, lipid akan memasuki hati, empedu, dan masuk ke dalam usus kecil. Keempat, dari kantung empedu, lipid akan bergabung dengan bile yang merupakan senyawa yang penting untuk proses pencernaan pada usus kecil. Selanjutnya, hasil pemecahan tersebut akan diubah oleh enzim lipase pankreas menjadi asam lipid dan gliserol. Kelima, kelebihan lipid kemudian disimpan dalam tubuh dan sebagai akan bergabung dengan senyawa lain seperti fiber yang akan dikeluarkan melewati usus besar. Klasifikasi lipid. Lipid dibagi menjadi 4 bagian, yaitu lipid berdasarkan sumbernya, 2. Lipid berdasarkan struktur kimia, 3. Lipid berdasarkan ikatan kimia, dan 4. Lipid berdasarkan sifatnya. Lipid berdasarkan sumbernya. 1. Lipid hewani. Didapat dari hewan yang memiliki kandungan lipid jenuh. Contohnya pada daging ayam, daging sapi, daging kambing, keju, mentega, dan olahan produk susu lainnya. 2. Lipid nabati. Bersumber dari tanaman dan tumbuhan yang berbentuk minyak. 3. Lipid derivat. Senyawa lipid yang pembentukannya dihasilkan melalui hidrolisis. Lipid contohnya kolesterol dan asam lipid. Lipid berdasarkan struktur kimia. Yang pertama, lipid sederhana. 1. Ester asam lipid dengan berbagai alkohol. 2. Lipid fat. Ester asam lipid dengan gliserol. Lipid dalam tingkat cairan dikenal sebagai minyak oli. 3. Lilin, waxis. Ester asam lipid dengan alkohol monohidrat yang mempunyai berat molekul lebih besar. Yang kedua, lipid kompleks. Ester asam lipid yang mengandung gugus tambahan selain alkohol dan asam lipid atau kombinasi lipid dengan molekul lain. Lipid kompleks yang penting ialah 1. Fosfolipid. Lipid yang mengandung suatu residu asam fosfor selain asam lipid dan alkohol. 2. Glikolipid. Glikosfingolipid.
lipid yang mengandung asam lipid, sfingosin, dan karbohidrat. 3. Olipid, kompleks lain lipid seperti sulfolid dan aminolipid. Lipid protein juga dapat dimasukkan dalam kelompok ini. Berdasarkan ikatan kimia, lipid jenuh saturate fat. 1. Asam lipid yang tidak memiliki ikatan rangkap. 2. Hewani, daging, mentega, dan nabati, minyak sawit, dan minyak kelapa. 3. Dapat mengganggu peredaran darah, dapat menempel pada dinding pembuluh darah (jantung). Lipid tidak jenuh unsaturated fat, asam lipid yang memiliki satu atau lebih ikatan rangkap cair ruang, padat, dingin atau suhu rendah. Terdapat pada minyak sayur, minyak zaitun, minyak kedelai, kacang-kacangan, dan alpukat, juga daging ikan. Selanjutnya, asam lipid trans fatty acid. 1. Hasil proses pemadatan lipid tak jenuh melalui teknik hidrogenisasi parsial yang menyebabkan adanya perubahan konfigurasi ikatan kimia pada lipid tersebut. Lipid yang sebelumnya berwujud cair berubah menjadi padat dan tentunya lebih tahan lama. 2. Tujuannya untuk menjadikan minyak nabati lebih stabil dalam suhu ruangan dan tahan terhadap reaksi ketegikan. Sifat fisika. 1. Dalam suhu kamar zat cair, sedangkan pada hewan berbentuk zat padat. 2. Mengandung asam lipid jenuh memiliki titik lebur yang tinggi, namun yang mengandung asam lipid tak jenuh memiliki titik lebur yang rendah. 3. Memiliki asam lipid berantai pendek bisa larut dalam air, tapi lipid yang memiliki rantai panjang tidak bisa larut dalam air. 4. Larut dengan baik dalam alkohol panas. Sifat kimia yang pertama, saponifikasi atau reaksi penyabunan. Lipid dapat mengalami reaksi hidrolisis dengan enzim lipase atau alkali. Hidrolisis tersebut dikenal sebagai penyabunan karena salah satu contoh hasilnya adalah sabun sebagai garam asam lipid. Yang kedua, halogenasi. Asam lipid tak jenuh dalam mengadisi halogen. Melalui ikatan rangkapnya, lipid sebanding dengan jumlah ikatan rangkap pada asam lipidnya. Yang ketiga, hidrogenasi atau dapat berubah dari bentuk yang cair menjadi padat dengan cara pengerasan. Mungkin hanya itu yang dapat kami jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.